Prolog. Leukemia. Salwa menjatuhkan kertas hasil pemeriksaan itu. Air mata sudah mengalir deras membasahi pipinya. Dia benar-benar tak menyangka akan menderita penyakit ini. Salwa berjalan gontai menyusuri lorong rumah sakit. Pikirannya kacau saat ini. Bagaimana dengan adiknya jika dia harus pergi meninggalkannya untuk selamanya? Apa umur dia akan bertahan lama? Bagaimana dengan adiknya yang masih membutuhkannya? Pertanyaan itu memenuhi pikiran Salwa. Tiba-tiba ponselnya berdering menyadarkan Salwa dari lamunannya. Dia pun segera merogoh tasnya dan mengangkat telepon yang tidak ada namanya itu. "Halo, Assalamualaikum," kata Salwa lembut dan segera menghapus air matanya. "Halo, apa benar ini dengan keluarga Dinda Nur Saida?" tanya seorang di seberang sana tanpa menjawab salam Salma. "Iya, ini siapa ya? Kok kenal adik saya?" tanya Salwa mengerutkan keningnya tidak mengerti. "Apa Anda bisa segera ke rumah sakit Merquis Hospital? Adik Anda kecelakaan dan keadaannya kritis saat ini." Dek, Salwa langsung terduduk lemas di lantai rumah sakit. Dadanya begitu sesak mendengar kabar adiknya kecelakaan dan keadaannya kritis. Cobaan apa lagi nih ya Allah, batin Salwa menangis terisak. "Halo Mbak, halo," teriak orang yang masih menelepon Salwa. Salwa pun tersadar dari lamunannya. Dia segera mengambil ponselnya dan menghapus air matanya yang tak mau berhenti. "Iya, di mana adik saya? Kebetulan saya sedang di rumah sakit Merquis Hospital," kata Salwa pada si penelepon. "Di ruangan UGD Mbak, cepetan kesini ya," katanya. "Baik, saya segera ke sana. Assalamualaikum," kata Salwa yang langsung berdiri dengan susah payah. Salwa berjalan tergesa-gesa menuju ruang UGD. Saat sampai di sana, Salwa melihat ada dua orang wanita cantik sebaya dengan adiknya. Sepertinya itu teman kuliah adiknya Salwa. "Assalamualaikum," sapa Salwa. "Waalaikumsalam," kata mereka sambil menoleh ke arah Salwa. "Apa kalian teman Saida?" tanya Salwa. "Iya kak, kami teman kampusnya. Perkenalkan, nama saya Dina dan ini Rika," jawabnya menunjuk temannya. "Saya Salwa, kakaknya Saida," kata Salwa ramah. "Sebenarnya apa yang terjadi pada adik saya?" tanya Salwa. "Kami tidak tahu kronologisnya kak, tapi kami hanya melihat Saida pas jatuh dari lantai 3 ke lantai bawah," kata Dina. "Apa? Jadi Saida jatuh?" kata Salwa kaget. "Iya kak, dan kami langsung menolongnya karena Saida luka parah di bagian kepalanya kak," jawab Rika. Salwa langsung terduduk di kursi tunggu. Kakinya terasa lemas menerima kenyataan ini. Tak mungkin jika adiknya jatuh tanpa sengaja. Salwa tahu betul kalau adiknya itu tipe orang yang berhati-hati dan tidak ceroboh. Sekarang Salwa merasa kepalanya berdenyut hebat sampai dia meringis dan memegangi kepalanya. "Allahu Akbar, astagfirullah. Ya Allah, kuatkanlah hambamu ini menerima semua cobaanmu. Hamba yakin engkau sangat menyayangi hamba sehingga engkau memberi cobaan ini. Kuatkanlah hamba ya Allah." Salwa terus berdoa dalam hatinya. Tiba-tiba dokter keluar dari ruangan UGD itu. Salwa pun langsung berdiri dan menghampiri dokter. "Bagaimana keadaan adik saya dok?" tanya Salwa. Dokter memejamkan matanya sambil menghembuskan napas berat. "Kondisinya sangat memprihatinkan. Pasien harus segera dioperasi karena ada gumpalan darah di otaknya. Itu pun harapan untuk bisa selamat hanya sedikit," kata dokter pesimis. Salwa langsung menutup mulutnya dengan air mata yang sudah mengalir deras. "Berapa biaya operasinya dok?" tanya Salwa. "Sekitar 70 juta, jawab dokter. Kali ini Salwa terkejut dan bingung harus mencari uang kemana sebanyak itu. Salwa bukanlah orang kaya, dia hanya orang miskin yang tak punya apa-apa. Salwa terus berpikir bagaimana caranya dia mendapatkan uang sebanyak itu tapi dengan cara halal. Salwa bahkan melupakan penyakitnya. Sekarang yang dia pikirkan hanya kesembuhan adiknya. Entah angin apa yang membuat Salwa mengayuh sepedanya ke arah toko bunga tempatnya bekerja. Salwa bermaksud ingin meminjam uang pada bosnya. "Assalamualaikum," ucap Salwa sambil masuk ke dalam toko. "Waalaikumsalam," jawab Alesia dan Siska. "Salwa, kau kenapa?" tanya Alesia melihat mata Salwa yang sembab dan wajahnya terlihat sangat pucat. "Mbak, tolong saya mbak," kata Salwa terisak sambil menggenggam tangan Alesia bosnya. "Kau kenapa? Tenang dulu, ceritakan pada mbak," kata Alesia memapah Salwa untuk duduk. "Ceritalah Salwa," kata Alesia setelah mereka duduk. "Mbak, adik saya kecelakaan di kampusnya dan keadaannya kritis. Sekarang dia harus dioperasi mbak," kata Salwa masih terisak.
Dan saya membutuhkan uang untuk biaya operasi adik saya, Mbak. Saya meminjam uang pada Mbak. Saya bingung harus minta bantuan siapa lagi, Mbak. Saya tidak punya siapa-siapa lagi, Mbak, kata Salwa. Kali ini bahunya sudah bergetar karena menangis. Sabar, Salwa. Aku akan mencoba membantumu sebisaku, kata Alicia mengelus punggung Salwa. Emang berapa biaya operasinya, Salwa? Tanya Siska yang dari tadi hanya diam menyimak. 70 juta, Mbak, kata Salwa. Baiklah, kita akan usahakan. Tapi kamu harus mau menerima syarat dari kita nanti apapun itu, kamu tidak boleh menolaknya, kata Siska. Alicia mengerutkan keningnya mendengar ucapan sahabatnya ini. Iya, Mbak, saya akan menuruti apapun itu asal tidak membuatnya saya berdosa. Saya hanya butuh uang itu untuk operasi adik saya, kata Salwa tanpa berpikir apa syarat yang akan Siska berikan. Saat ini Salwa hanya memikirkan keselamatan adiknya. Itu aja. Salwa terlalu takut kehilangan adiknya. Cukup ibunya yang meninggalkan Salwa untuk selamanya. Dan ayahnya yang sampai saat ini Salwa tidak tahu di mana keberadaannya setelah ayahnya membawa kabur uang hasil penjualan rumah ibunya. Sungguh malang nasib Salwa.